Sebenarnya working in teams itu perlu nggak sih? Hai guys, welcome to my video. So, hari ini aku bakal ngebahas satu topik spesial nih yang cocok buat dibahas di semua kalangan manusia. Aku bakal ngobrol seru dan kupas tuntas bareng kalian semua seputar working in teams nih. But today is a special day karena hari ini aku nggak bakal bahas topik ini sendirian guys. Hari ini aku udah kedatangan 2 orang tamu spesial. Yeay! Yeay! Halo. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita tentang working in teams, tak kenal maka tak sayang, yang udah kenal aja belum tentu sayang. So let me introduce myself. Kenalin, nama aku Lydia Nashwa Natania dari kelas 2 SC3. Dan 2 orang tamu spesial aku yang sebelah kanan. Aku Brian Jonathan dari kelas 2 SC3. Dan yang sebelah kiri. Nama aku Syafiq Basalah. Aku dari kelas 2 SC3 juga. Oke guys, tanpa buang-buang waktu lagi, let's talk about it. Welcome, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak basa-basi gini. Halo Brian, halo Syafiq, gimana nih kabarnya di tengah pandemi yang lagi melanda Indonesia sekarang? Ya, Alhamdulillah sehat sih. Ya paling hati doang nggak sehat gitu kan. Tuh, Ya, bisa. Bapak Sakti. Brian gimana nih Brian? Halo juga Wawa, halo pemirsa. Alhamdulillah sehat walaupun di masa pandemi. Wah, syukur kalau pada sehat semua ya. Soalnya banyak kabar yang beredar nih, katanya tingkat COVID-19 di Indonesia ini semakin meningkat dari hari ke hari. Makanya kita juga sebagai manusia harus pinter-pinter jaga diri kan ya, biar gak ikut terpapar gitu. Soalnya Indonesia ini masih cukup meresahkan guys. Orang-orangnya masih banyak yang gak mematuhi protokol kesehatan nih. Padahal kan pemerintah nyiptain itu, nerapin itu buat kepentingan bersama kan, bukan buat personal gitu, ya gak sih? Wah, Iya, benar benar banget. banget. Tuh, jangan lupa ya pemirsa, protokol kesehatan tetap berjalan. Tuh, Selalu pakai masker kawan. tuh makanya. Kuliahnya gimana nih? Lancar kah atau ada kendala apa gitu? Atau lagi sibuk apa nih sekarang? Wah, nggak ada sibuk sih, cuman kalau kuliah lancar. Tapi ya itu, kegiatan-kegiatan organisasi aja sih. Kalau Syafiq gimana? Sama sih. Sejauh ini lancar. Tugas kan nggak terlalu banyak juga sih dari dosennya kan. Alhamdulillah. Ya, paling Asik nih. sibuk mikirin dia doang. Ya, kalau mulu kayaknya nih Syafiq ya. Ya, ada apa Bapak Syafiq? Asik nih kalau semuanya lancar, berarti hari ini kita bisa ngobrol santai ya. Oke deh kalau gitu. Sebelum kita masuk bahas tentang topik utama kita seputar working in teams, aku mau nanya nih dari pribadi dan mungkin beberapa teman-teman di rumah yang nonton juga masih pada belum tahu sebenarnya pengertian dari tim sendiri itu apa sih? Kita sering banget kayak nyebut yuk bentuk tim, yuk gabung tim, tapi pengertian dari tim itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Boleh nih siapa yang mau jawab? Brian dulu deh, coba. Oh, boleh banget. Sebenarnya pengertian tim yang sering kita dengar di kalangan masyarakat umum tuh ya kayak cuma sebatas suatu kelompok yang bekerja sama demi mencapai satu tujuan, misalkan ngerjain apa gitu supaya kelar. Nah, itu benar juga, tapi ada lagi pengertian lain dari sebuah tim. Salah satunya itu adalah sekelompok orang yang saling berhubungan dan memiliki anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi melalui suatu upaya memungkinkan setiap anggota untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. Gitu sih kalau dari aku. Oh gitu. Terus tadi kan menurut Brian tuh, kalau menurut Syafiq sendiri gimana, Fik? Menurut aku sih ya pengertian tim sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama dan interdependen, secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama. Kenapa tujuannya harus sama? Ya karena kalau tujuannya nggak sama ya bukan tim dong. Ya karena juga agar tim tersebut solid. Kalau tujuannya aja udah beda ya susah kerjasamanya. Mending individu aja gitu kan. Itu sih kalau setahu aku. Iya sih, bener banget. Kalau tujuannya aja udah beda, ya gimana mau solid kan buat kedepannya. Berarti pengertian dari tim itu sendiri ternyata banyak dan beragam banget ya, tergantung pendapat dan opini pribadi masing-masing juga gitu.
Tapi walaupun kayak gitu, intinya tetap sama kan ya? Iya, begitu. Iya dong, sama. Oke, tadi itu kan kalau menurut pendapat dan opini pribadi masing-masing nih. Kalau menurut para ahli sendiri tuh ada nggak sih pengertian tim sesungguhnya yang emang bener-bener valid gitu? Oh, ada sih aku mah. Jadi tuh menurut Byrne pada tahun 2004 dia ngomong gini. Tim adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya kalau dari para ahli, cuman aku sama Bran kan nggak hafal banyak gitu kan. Berarti cukup jelas ya guys pengertian dari tim itu apa. Bisa nih buat kalian nambah pengetahuan dan wawasan lagi seputar tim gitu. Jadi kalau ditanya tim itu apa sih, kalian udah bisa tahu, bisa jawab gitu. Nggak cuma bisa sebut-sebut doang, mau bentuk tim, mau gabung tim. Tapi kalian nggak tahu pengertian dari tim itu sendiri apa gitu. Next nih, sebelum kita ke intinya, kenapa sih kita itu perlu tim? Ya di semua aktivitas ya, biasanya kayak nggak cuma buat kerja atau main bola doang, tapi kayak kerja kelompok, buat tugas, main game terutama. Itu kenapa sih kita perlu tim, apalagi kalau dalam dunia kerja nih. Kenapa kita butuh banget tim dalam dunia kerja? Alasannya apa sih gitu? Kalau tadi Brian, sekarang boleh nih coba Syafiq dulu yang jawab. Nah, jadi gini, sebenarnya kategori tim itu banyak. Jadi tim itu nggak hanya tentang itu aja. Kategori tim itu ada sebagai executive team, common team, project team, action team, sport team, dan kalau sekarang yang paling sering kita jumpai nih di masa pandemi ini tuh namanya virtual team. Jadi tim itu bentuk fungsinya, cara kerjanya itu beragam. Kalau ditanya seberapa penting tim dalam dunia kerja, ya jawabannya penting banget. Beberapa pekerja bahkan banyak yang mengerjakan tugasnya tuh sendiri gitu, secara individu, nggak mau bertim dan gabung tim. Ujung-ujungnya apa? Keteteran mereka, kinerjanya kurang maksimal, hasilnya tuh kurang dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau ditanya ada orang kayak gitu, banyak banget. Makanya kalau ditanya seberapa penting, jawabannya penting banget tim dalam dunia kerja. Wah, berarti tim dalam dunia kerja itu emang sepenting itu ya. Mungkin kalau kita nggak punya tim atau nggak bergabung dalam suatu tim saat di dunia kerja, akibatnya juga akan fatal juga ya. Ya emang sih pekerjaan kita tetap selesai, tapi ya pasti keteteran juga kan. Karena setiap orang juga pasti nggak cuma ngerjain satu pekerjaan itu kan dalam hidup. Pasti banyak banget tuh pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak kalah penting buat dikerjain juga sama mereka. Makanya kita wajib banget dan sangat penting banget tim ini dalam dunia kerja. Tuh. Berarti nih guys, tim itu sangat diperlukan dalam dunia kerja. Jadi kalau kalian masih ngerasa kalian bisa ngerjain ini sendiri tanpa bantuan tim, stop, kalian nggak boleh mikir kayak gitu lagi, karena semua yang dilakukan secara bersamaan itu hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih efektif, dan lebih efisien dan cepat gitu. Terus nih, sebelum kita lanjut ke topik utama kita, aku punya video tentang akibat dan dampak kalau misalnya kita nggak punya tim dalam dunia kerja. Sekalian refreshing ya, biar nggak cuma ngobrol terus, nanti kalian bosan lagi. Mending kita nonton dulu video satu ini.
Relate semua ya dampak kalau nggak punya tim dalam video kayak yang di atas itu. Penting itu kan tim kalau dalam dunia kerja. Tuh guys, dampak kalau misalnya kita nggak punya tim dalam dunia kerja. Kita bisa ngerasain hal-hal yang sama kayak yang video itu. Makanya kita harus banget punya tim dalam dunia kerja. Dan emang tim itu sepenting itu sih. Kalau kalian nggak punya tim dalam dunia kerja, ya nanti kalian kayak video itu deh. Bakal ngerasain gitu. Oke nih, semua yang basic-basic udah kita bahas dan kupas tuntas. The last topik kita paling utama tentang working in teams nih. Atau yang biasa kita sebut dengan kerja dalam tim. Sebenarnya definisi atau pengertian dari working in teams itu sendiri apa sih? Dan seperlu apa, sepenting apa working in teams ini kita terapkan dalam dunia kerja? Boleh nih, siapa yang mau jawab duluan? Syafik atau Brian? Sweet aja deh kalau Syafik aja nih. Syafik aja ya? Nih. Boleh deh, Syafik. Oke, aku jawab ya. Boleh, jadi kalau untuk pengertian working in team itu sendiri banyak sih tuh apa. Jadi tuh bagaimana sekelompok orang bersatu untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang umum. Sebenarnya kalau pengertian dari tim dan working in team itu mirip, bahkan hampir sama. Kalau tim itu menjelaskan ke anggotanya, terus ketujuannya secara singkat gitu. Kalau working in team itu lebih ke pekerjaannya dan tujuannya secara rinci gitu. Kayak mereka ngapain aja, untuk masalah perlu atau enggaknya gitu, kayak harus banget diomongin itu sama timnya. Di samping itu, dia itu punya benefit yang banyak, perusahaan juga bakal diuntungin gitu. Berarti yang ngebedainnya itu cuma tujuan terus benefitnya apa gitu ya? Karena di working in teams itu sendiri, penjelasan tentang si working in teams ini bakal lebih dalam lagi gitu. Nah, betul banget tuh. Oke, berarti working in teams ini selain sangat dan penting banget di dunia kerja, benefits-nya bagi kedua belah pihak juga banyak banget ya, baik anggota maupun perusahaan gitu. Tapi selain hal-hal positif yang udah kalian jelasin tadi nih, mungkin penonton yang di rumah juga pengen tahu, kan semua hal itu ada sisi negatif sama sisi positifnya nih. Kalian tadi udah jelasin tentang semua hal-hal positif dari working in teams. Sekarang aku juga pribadi mau tahu nih, ada nggak sih dari working in teams ini sisi negatifnya gitu di dalam dunia kerja? Ada ya? Ada lah, apa pastinya tuh? ada. Misalnya tuh kayak pemilihan anggota tim yang kurang bertanggung jawab. Jadi tuh aku dulu juga pernah kayak gini. Jadi pas SMA dulu, jadi pekerjaan yang kita kerjain tuh gak efisien nantinya. Kalau kayak gitu kan yang rugi kan kedua belah pihak gitu. Boleh dong, coba Syafik diceritain dulu gimana pengalamannya, biar yang nonton juga pada tahu nih. Ya, jadi dulu tuh ada tugas apa ya? Salah tuh fermentasi makanan loh, masa waktu itu. Nah di situ kan kita kan harus ada tuh bagian-bagian kerjanya masing-masing. Di situ aku kerjanya dikit gitu, kayak nggak produktif di tim itu. Aku sendiri jelek banget dari situ dah. Nah jadi kayak tim itu dirugiin gitu sama kehadiran aku gitu, cuma jadi beban gitu. Berarti kalau ngelihat dari contohnya Kak Syafik tadi, ada faktor-faktor penentu gitu ya, biar tim itu bisa bekerja secara maksimal, secara baik, solid, terus hasilnya juga efisien gitu. Apa gimana Pak? Ada dong, ada faktornya tentu aja buat tim itu. Nih kalau dijabarin nih ada 6 ya. Kalau misalkan yang pertama tuh kita setiap anggota nih harus berkomitmen. Kenapa? Biar anggota dalam tim itu tidak lari dari tanggung jawab, misalnya ngelempar pekerjaan ke rekan timnya karena dia mau ada urusan atau apa yang tidak penting. Terus kedua, saling percaya akan kemampuan seorang yang mana akan membuat seorang tersebut merasa dipercaya dalam memegang pekerjaan tersebut. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Kenapa? Supaya dalam suatu tim itu tidak terjadi miskomunikasi yang mana akan mengakibatkan kenegatifan dari tim tersebut. Nah, yang keempat itu ada harus
kita sebagai anggota tim jangan jadi ini aja dong, penghambat, harus punya keterampilan juga. Terus yang kelima tuh tujuannya yang jelas. Kenapa harus jelas? Karena anggota tim juga kan butuh kejelasan, simpel aja. Kalau kita bekerja dengan tujuan yang jelas, pasti kita semakin produktivitas kita meningkat dong, dan tidak merugikan kita. Pasti kita mau dong bekerja dalam tim tersebut. Dan juga nggak menguntungkan satu pihak aja. Terus yang keenam tuh yang paling penting ya, kepemimpinan dalam tim tersebut. Jadi kalau pemimpinnya suka seenaknya atau gimana, kan anggota timnya pasti ngerasa nggak enak ya di dalam tim tersebut. Bener banget. Iya, itu sih kalau misalkan anggota tim yang layak disebut sebagai suatu tim yang efektif untuk bekerja. Berarti bisa disebut sebagai 6 karakter penentu tim hebat juga berarti ya? Benar-benar 6. Oke, gimana nih guys penjelasan dari 2 tamu spesial aku hari ini? Rinci banget kan ya, dikupas itu semua sama mereka. Jadi gitu nih teman-teman yang nonton di rumah, penjelasan seputar working in teams beserta hal-hal basic lainnya. Buat kalian yang mungkin tadi nontonnya di skip, nih intinya tim itu adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, walaupun mungkin proses yang mereka lakuin itu beda-beda gitu. Dan tim itu penting banget dalam dunia kerja karena biar hasil kerja kalian itu bakal efektif, lebih efisien, lebih cepat dan tepat gitu kalau dikerjain secara bersama-sama. Dan untuk pemilihan anggota juga, pekerja tim itu nggak sembarangan, ada kriteria yang kayak Kak Brian tadi sebutin, ada 6 kriteria khusus. Jadi kalau misalnya kalian mau buat tim atau mau gabung tim, pastiin dulu tim kalian itu punya dari 6 kriteria itu gitu. By the way, thank you banget buat Kak Brian sama Kak Syafiq atas waktunya yang udah nyempetin buat ngobrol santai bareng aku di sini. Iya, thank you juga Wawa udah juga ya Wawa untuk sharing-sharing kepada pemirsa sekalian. Iya sih. Dari kalian benar-benar ngasih info dan wawasan baru banget sih buat kita tentang working in teams dan hal-hal basic lainnya seputar itu. Dan aku juga berharap kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan, soalnya kalian asik banget sih. Oh boleh, boleh. Nanti diatur aja jadwalnya. Siap gitu. Ya makasih juga ya buat Wawa ya udah undang kita gitu kan. Iya, sama-sama. Itu kalau mau nge-booking lagi di siapa ya Kak? Buat next talk. Oh boleh nanti kontak aku ya. Nanti Brian. Aku punya kontak si Bapak Syafiq ini ya. Nggak apa-apa, nanti aku kabarin. Boleh. Sekali lagi thank you banget ya Brian, Syafiq. Semoga sehat selalu, kuliah juga lancar, tanpa kendala apapun. Amin. Terima kasih Oke, juga guys. Ya, sama-sama. Oke guys, I think video kali ini cukup sampai di sini. Kalau kalian ada pertanyaan lain seputar working in teams dan basic-basic lainnya, atau kalau kalian mau nyumbang ide atau nyaranin topik lain buat dibahas ke depannya, kalian bisa banget langsung komen aja di bawah di comment section. Biar nanti aku bakal bahas lagi dengan special guest aku yang lain. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Makasih. Bye-bye. Makasih. Bye-bye.